Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 113-114 dicari dengan hadiah. Terlebih lagi, masih ada hadiah yang diinginkan dari Akademi Guangxuan. Mendengar kata-kata Gu Chaoyuan, ekspresi Ji Xuan dan Ye Qing berubah. Yang terpenting, cara memperjuangkan takdir besar juga telah berubah. Dia sebenarnya sedang memburu Ye Guan. Siapapun yang membunuh Ye Guan akan menjadi yang pertama dalam pertempuran untuk mendapatkan keberuntungan besar. Dan juga akan mendapatkan 3 keberuntungan besar. 1 juta kristal peri sangat berharga. Namun, keberuntungan besar ini adalah yang paling berharga, dan tidak bisa diukur dengan uang. Mengapa? Karena memperoleh rezeki yang besar berarti dilindungi oleh jalan besar. Anda bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan dan bisa berjalan dengan tenang di jalan pencak silat yang semua orang berjalan di atas es tipis. Jika mendapat cukup keberuntungan, akan lebih banyak lagi memalukan. Tidak ada kemalangan yang menimpa Anda, hidupmu seperti curang. Pada saat itu, Master Pena Dao menyebarkan 3.000 Dao takdir, dan Akademi mengambil 2.000 Dao saja, dan 1.000 Dao sisanya tersebar di alam semesta dan langit dan bumi. Dan 3.000 kekayaan besar inilah yang paling didambakan oleh sekte aristokrat ini, Bikuge baru. Mengapa? Karena para jenius di klan mereka tidak kekurangan keterampilan, benda suci, atau sumber daya budidaya apapun. Mereka hanya kurang beruntung. Keberuntungan besar bisa membuat kejeniusan mereka semakin maju. Dan sekarang, juara pertama dalam kompetisi takdir jalan besar Tiongkok di Tiongkok akan langsung diberi hadiah keberuntungan dari 3 jalan besar. Terlebih lagi, batasan usia telah disesuaikan dari 22 menjadi 45. Maksudnya itu apa? Artinya generasi jenius sebelumnya juga bisa berpartisipasi. Hal ini membuat banyak sekte dan keluarga bangsawan menjadi gila. Keluarga dan sekte mana yang memperoleh 3 kekayaan besar ini, maka keluarga dan sekte mereka dijamin memiliki 3 monster tak tertandingi lagi. Bertarung, beberapa keluarga bangsawan dan sekte dari Guangxuan Universe tergoda. Gu Chaoyuan memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Alasan kenapa dia datang untuk mengatakan ini pada Ye Guan bukan karena dia ingin Ye Guan berhutang budi padanya, tapi hanya karena dia tidak tahan melihat apa yang dilakukan keluarga dan sekte. Sungguh pengganggu, terutama apa yang dilakukan keluarga An dan klan Tianlong kuno sungguh memalukan dan tidak pantas menyandang nama keluarga kuno. Karena dia telah melihat kejadian itu dari awal sampai akhir, dia memahami apa yang sedang terjadi lebih baik daripada orang lain. Menekan pemuda seperti ini benar-benar penindasan. Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah Gu Chaoyuan. Senior, apakah kamu dari akademi? Gu Chaoyuan mengangguk. Kepala akademi, Gu Chaoyuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu datang untuk melapor padaku. Chaoyuan menggelengkan kepalanya. Tuan Ye, saya minta maaf. Saya tidak bisa melawan kekuasaan, membantu Anda memperjuangkan keadilan, dan saya bahkan tidak bisa melaporkan fakta apa yang terjadi di sini ke rumah sakit umum. Maafkan aku. Dia bukan Ye Guanzi, laporkan ke rumah sakit utama. Selama dia berani melakukan ini, dia tidak akan melihat matahari keesokan harinya. Keluarga dan sekte bangsawan memiliki kekuatan ini.
Mereka bahkan bisa mengaturnya untuk Ye Guanzi, apalagi kepala akademi kecil. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti, Gu Chaoyuan mengangguk. Tuan Ye, jika Anda ingin bertahan hidup sekarang, hanya ada satu cara, dan itu adalah pergi ke halaman utama Akademi Guangxuan untuk mencari Nona Ye Guanzi. Hanya dia bisa membantumu. Tarik perintah yang diinginkan dari akademi. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya mengerti. Gu Chaoyuan mengangguk sedikit. Hati-hati, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Ye King menatap Ye Guan dan tersenyum pahit. Dia awalnya ingin bersaing untuk mendapatkan keberuntungan besar, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar hancur. Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah mereka berdua. Apa rencanamu? Ye King berkata dengan suara yang dalam, Saudara Ye Guan, aku akan mengikutimu. Waktu, Ye Guan sendirian dan lemah. Bagaimana dia bisa menghentikan pengejaran para jenius itu? Terlebih lagi, mungkin ada orang jenius yang memahami alam semesta misterius. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saudara Ye King, kamu memiliki takdirmu sendiri, tidak perlu mengikutiku. Jika Ye King mengikutinya untuk membunuh para jenius dari Akademi Umum Guangxuan, akan ada karma yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak ingin melibatkan Ye King. Ye King ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Guan menggelengkan kepalanya. Saudara Ye King, dengarkan aku. Pergilah dan berlatihlah dengan keras. Keluarga Ye masih membutuhkanmu. Ye King diam. Pada saat ini, suara misterius itu tiba-tiba berkata, jika Anda benar-benar ingin membantunya, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Kita harus menemukan hukum yang tersisa secepat mungkin. Ye King berkata dalam hatinya, Tuan, aku masih mengkhawatirkan Ye King. Saudara Guan, suara misterius itu berkata, kamu tidak dapat membantunya jika kamu mengikutinya sekarang. Ye King terdiam. Suara misterius itu berkata, ketika kekuatanmu meningkat pesat, kamu dapat membantunya lebih banyak lagi. Di sampingnya, Ye Guan tiba-tiba berkata, Saudara Ye King, percayalah. Aku akan bekerja keras untuk bertahan hidup. Ye Guan, dia terdiam beberapa saat dan berkata, Saudara Ye Guan, saya akan menemukan hukumnya. Jangan khawatir, saya akan datang kepada Anda setelah saya menemukan hukum ketiga. Ye King berkata dengan suara yang dalam, Saudara Ye Guan, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang menjadi sambaran petir di ujung langit. Kamu menyaksikan guntur dan kilat menghilang di langit. Setelah hening beberapa saat, dia memandang Jixuan dan berkata, Nona Jixuan, ayo pergi juga. Jixuan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kamu akan menghadapi akademi ingin hadiah selanjutnya? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Ini bukan perintah buronan dari Tiongkok, tapi dari akademi utama. Jixuan berkata dengan suara yang dalam, kamu punya 3 pilihan. Ye Guan memandang Jixuan, dan Jixuan mengangkat 1 jari. Pertama, kamu bisa pergi ke pavilion Xiambao. Di alam semesta saat ini, satu-satunya yang bisa bersaing dengan Akademi Guangxuan adalah Pavilion Xiambao. Tapi Pavilion Xiambao pasti tidak akan melawan Akademi Guangxuan untukmu. Dia mengangkat jari kedua. Kedua, seperti yang dikatakan kepala akademi, kamu bisa menemui Nona Ye Guanzi. Jika kamu menemukannya,
dia mungkin bisa menyelamatkanmu. Tapi menurutku itu akan sulit, karena dia dipindahkan hari itu, yang membuktikan bahwa bahkan dia tidak bisa melawan sekte keluarga dan sekte. Ye Jian mengangguk, dia tidak memikirkannya. Saya pergi mencari Ye Guanzi, meskipun keduanya mengenal satu sama lain, mengatakan bahwa mereka memiliki perasaan yang dalam adalah salah. Nona Ye Guanzi adalah orang yang sangat baik, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah pada orang lain. Jixuan tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu hanya punya cara terakhir." Ye Guan memandang Jixuan, dan Jixuan menatap Ye Guan, "Lari." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seluruh alam semesta dikuasai oleh akademi. Bahkan jika aku melarikan diri ke ujung dunia, aku masih berada di wilayah mereka. Jixuan berkata, "Itu tergantung bagaimana aku melarikan diri." Guan memandang Jixuan dan berkata, "Apakah kamu punya saran bagus?" Jixuan berkata dengan suara yang dalam, "Melarikan diri hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Dunia tentang ketidakadilanmu, tidak. Karena kamu tidak memiliki ini sama sekali. Jika kamu memiliki kesempatan, hanya ada satu orang yang dapat membantu kamu mencapai keadilan." Ye Guan menyipitkan matanya. Master pedang di dunia, Jixuan mengangguk. Akademi sekarang dibagi menjadi sekte akademi, sekte-sekte dan sekte keluarga, dan sekte-sekte dan sekte keluarga. Fraksi keluarga aristokrat telah bergabung untuk menekan fraksi akademi ke markas besar akademi. Fraksi akademi mungkin tidak bisa mendapatkan keadilan bagi Anda. Terlebih lagi, jika Anda pergi ke fraksi akademi, yang merupakan markas besar fraksi keluarga aristokrat dan fraksi Zongmen, mereka akan memiliki 10.000 cara untuk membunuh Anda. Pada titik ini, dia berhenti dan kemudian berkata, "Jadi, hanya master pedang manusia yang bisa maju untuk memberikan keadilan kepadamu." Ye Guan berkata, dengan suara yang dalam, "Bagaimana cara membuat master pedang manusia muncul?" Ye Guan, pergi ke Qingzu dan ajukan keluhan. Xiaota, Ye Guan sedikit mengernyit, pergi ke Qingzu dan mengajukan keluhan. Jixuan mengangguk, ketika saya di akademi, saya membaca mengenai sejarah Qingzu, puluhan juta tahun yang lalu. Akademi pertama yang diikuti oleh master pedang manusia adalah Akademi Changlan. Kemudian, setelah master pedang manusia mendirikan Akademi Guangxuan, dia mengubah Akademi Changlan menjadi Akademi Guangxuan, dan dia kembali ke Qingzu beberapa kali. Jadi dia meninggalkan energi pedang di tempat itu. Saat dia berkata, dia menatap Ye Xuan, "Pergi ke Qingzu, temukan energi pedang ini, dan beritahu Yu." Ye Guan diam. Jixuan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah satu-satunya jalan keluarmu sekarang. Silakan ajukan keluhan dan minta master pedang manusia untuk muncul dan memberikan keadilan. Selama master pedang manusia muncul, dia akan dapat memahami semuanya dengan jelas. Hanya ketika dia muncul dia bisa menekan sekte dan sekte keluarga." Ye Guan terdiam sejenak, lalu langsung berkata, "Cobalah. Terus berlari bukanlah suatu pilihan, dan jika kamu terus berlari, bahkan jika kamu bisa melarikan diri, tidak ada jaminan bahwa orang-orang itu tidak akan membunuhmu pada akhirnya." Memanfaatkan Daomen dan keluarga Ye. Jadi, seperti yang dikatakan Jixuan, melarikan diri bukanlah solusi permanen. Keluhan, ahli pedang di dunia mendirikan akademi dan menciptakan tatanan baru bagi dunia. Lakukan saja, Ye Guan segera berkata.
Nona Jixuan, saya ingin kembali ke gerbang Tao untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakak perempuan dan tuan saya, Anda. Jixuan tersenyum dan berkata, saya akan pergi bersamamu. Berkata, tidak, ini akan menyakitimu. Jixuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli tentang ini. Ye Guan tersenyum pahit. Nona Jixuan, saya sekarang diinginkan dengan hadiah. Jixuan tiba-tiba melotot. Ye Guan sedikit marah. Mengapa kamu menjadi ibu mertua? Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu maksudku. Aku, Jixuan. Langsung memukulnya Duan Ye Guan berkata, apakah kamu akrab dengan Qingzu? Apakah kamu akrab dengan rumah sakit utama? Apakah kamu tahu cara menuju ke Qingzu? Ambil susunan teleportasi. Ye Guan terdiam. Jixuan berkata dengan lembut, aku tidak menginginkan apapun darimu. Mengapa kamu begitu waspada terhadapku? Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya takut urusanku akan merugikanmu. Aku. Jixuan berkata dengan tenang, aku tidak takut. Ye Guan terdiam. Jixuan berkata, jangan buang waktu di sini. Apakah kamu tidak ingin mengucapkan selamat tinggal? Ayo pergi ke gerbang Tao untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu cepat pergi. Ye Guan mengangguk. Oke. Dan sebuah pedang jatuh di depannya. Dia bangkit dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit bersama Jixuan. Di dalam menara kecil, sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, apakah Qingzu benar-benar memiliki energi pedang? Xiaota berkata, ya, suara misterius itu berkata, dia akan menuntut. Xiaota berkata dengan lembut, kalau begitu pergi dan tuntut. Ayolah, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah puluhan juta tahun, beberapa keluarga dan sekte bangsawan akan berkembang sedemikian rupa. Sungguh perubahan yang besar. Banyak hal telah berubah. Suara misterius itu terdiam. Xiaota menambahkan, apakah Anda pergi ke Qingzu? Itu dapat dianggap sebagai rumah leluhurnya. Terlebih lagi, saya sedikit merindukan tuan kecil saya. Alangkah baiknya jika saya bisa melihatnya kali ini. Saya kira hanya si kecil ini yang bisa biarkan tuan kecil muncul. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, sebenarnya, mungkin lebih efektif baginya untuk pergi ke tempat lain untuk mengeluh. Xiaota berkata, Paviliun Xiambao. Suara misterius itu berkata, jika dia pergi ke Xiambao Pavilion. G berkata, Bu, pada potret itu, Akademi menindasku. Akademi kemungkinan besar akan dihancurkan dengan tanah. Xiaota terdiam. Dengan karakter pelindung nyonyanya. Apalagi Akademi, saya khawatir seluruh alam semesta Xiao Guan akan dihancurkan. Bersambung.